Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dipertemukan kembali di pelatihan hari kedua. Masih bersama saya Rizky Nurul Amalia dan masih menunggu teman-teman yang lain nanti yang gabung. Alhamdulillah sudah berkumpul 12. Sambil kita menunggu, kita bisa mengawalinya untuk kelancaran kita sampai nanti akhir pelatihan di hari kedua ini. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, untuk hari ini agenda kita adalah ada beberapa agenda. Jadi di hari kedua, hari Jumat, kita nanti sampai jam setengah 12 maksimal. Tapi jika ibu-ibu barangkali ada yang mau konsultasi terkait tugas, nanti saya masih membuka meeting kita sampai nanti selesai. Untuk hari ini kita ada 3 agenda. Yang pertama adalah mereview penugasan dan materi hari pertama. Barangkali kemarin karena terkendala ini ya, Google yang sempat down, jadi teman-teman ada yang terlempar berulang masuk ke Google Meet, tapi kemudian keluar lagi berulang seperti itu sampai ada yang belum bisa mengisi daftar hadir. Jadi kemarin saya berikan sedikit kelonggaran untuk hari pertama, daftar hadir untuk hari pertama, saya beri kelonggaran untuk bisa mengisi walaupun terlempar berulang gitu ya. Kemudian untuk materi mungkin juga tidak sampai masuk 100%. Jadi harapannya hari ini dengan evaluasi kemarin yang Bapak Ibu masukkan di daftar hadir ya. Di sana ada beberapa yang memang belum begitu paham dengan materi kita di hari pertama. Jadi nanti kita di awal akan mereview dulu penugasan dan materi kemarin. Kemudian yang kedua adalah kita ada sedikit membuka biodata peserta. Jadi biodata peserta ini bukan penugasan Bapak Ibu, hanya ini sebagai ajang kita untuk saling berkenalan satu sama lain. Oh ternyata ada yang dari Jakarta, oh ada yang dari Wonogiri, ada yang jauh dari mana ya kemarin? Bandung ya, Bandung jauhan Jakarta ya. Kemudian ada yang dari Cilegon gitu, biar kita saling mengenal satu sama lain di forum kita ini. Kemudian materi inti kita adalah Google Form dan Google Meet yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita memasuki ke agenda kita yang pertama, insya Allah ada preview penugasan dan materi hari pertama. Baik. Oke, ada yang mau masuk? Ya. Bu Eni, selamat datang Bu Eni. Saya mau minta tolong Bu Eni nanti untuk jadi membantu saya. Oke. Baik. Untuk review materi kita yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang Google Drive nih Bapak dan Ibu. Kita akan melihat penugasannya dulu biar Bapak dan Ibu punya gambaran seperti apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Saya langsung ke Google Classroom dulu. Ya, saya share. Baik, sudah terlihat Bapak dan Ibu Google Classroom kita yang berjudul belajar dari mana saja. Ya, Sudah terlihat ya? Oke, sudah alhamdulillah. Sudah terlihat. Baik, ini untuk penugasan yang pertama kita lihat di classwork. Kemudian kemarin saya berikan penugasan hari pertama. Sudah ada 2 yang mengumpulkan sampai pagi hari ini. Tadi saya cek juga ada yang masih progres ya. Ini kita lihat untuk tugasnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sudah memiliki salinan masing-masing di tempat Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu mengcopy, tapi langsung mengerjakan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Baik, kemarin kita ada 3 materi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Google Drive. Google Drive kita untuk memori penyimpanan. Ini adalah tugas dari Google Drive-nya.
screenshot satu folder berjudul exam materials dengan satu Google Docs, satu Google Slide, dan Google Sheets. Jadi tadi ada yang sempat bertanya, Bu, saya nggak bisa ketemu tuh folder yang judulnya exam materials. Ya, Bapak dan Ibu, jadi folder ini yang menciptakan atau yang membuat adalah Bapak dan Ibu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu harus membuka Google Drive terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu membuat sebuah folder yang berisi exam materials. Kalau yang ini, jadi Bapak dan Ibu harus membuka di drive.google.com. Di sini ya Bapak dan Ibu. Awalnya adalah membuka drive.google.com. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan membuat sebuah folder. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bukan mencari, tapi membuat di sini. Membuat foldernya, kemudian kita beri judul exam materials. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas dan Bapak dan Ibu. Nah, sudah muncul exam materials di sini. Jadi ada satu folder khusus yang berjudul exam material. Sebetulnya ini tugasnya tidak harus judulnya exam materials ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa bikin foldernya masing-masing, misalnya judulnya mungkin uh, pelatihan atau pelatihan Google Workspace gitu. Hari pertama, hari kedua gitu dibuat folder. Tapi untuk menyamakan satu sama lain sehingga saya membuat judul berjudul exam material. Setelah itu, setelah Bapak membuat foldernya, penugasannya ini masih kosong ya Bapak dan Ibu. Penugasannya adalah kita lihat satu folder berjudul Google Docs, satu judul berjudul exam materials dengan di dalamnya Bapak dan Ibu yang sudah punya folder exam materials, kemudian kita isi dengan Google Docs 1, Google Sheets 1, dan Google Slide 1 gitu. Jadi nanti akan berisi tiga materi ini, tiga file ini. Yang pertama adalah Google Docs. Maka Bapak dan Ibu diminta untuk membuat satu Google Docs. Ya. Dengan tadi kita pencet klik plus, tanda plus new. Ini menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, barangkali di tempat Bapak ataupun Ibu menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Di sini menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah new, kemudian kita klik Google Docs. Maka akan muncul seperti ini, file baru. Kemudian jika sudah kita tambah dengan yang lain, Google Sheets 1 dan Google Slide 1. Maaf, salah pencet. Cancel. Baik. New slide-nya 1. Google Slide 1. Sampai sini terlalu cepat atau sudah bisa mengikuti Bapak dan Ibu? Bisa mengikuti. Oke. Jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah memiliki 3 file. File yang berjudul satu adalah slide, bentuknya slide, yang kedua adalah bentuknya Excel, dan yang ketiga adalah bentuknya dokumen. Kita lihat, maka di sini akan muncul di drive Bapak dan Ibu yang berjudul exam materials, maka sudah berisi 3 file di sana. Exam materials sudah berisi 3 ini. Ya. Coba kita ulangi lagi. Exam materials kita buka, kemudian kita new Google Docs 1, kemudian ya semoga tidak lama. Ini ya 1. Harusnya sini akan muncul ya. Akan muncul file yang Bapak Ibu buat berjudul exam materials. Oke. Baik. Dari 3 itu, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat judulnya masing-masing ya. Di penugasannya Bapak dan Ibu akan muncul seperti ini. 3 file baru ya, 3 file baru yang Bapak dan Ibu sudah buat. Setelah itu, setelah diminta untuk membuat 3 judul baru, berikutnya adalah diminta untuk mengganti judulnya menjadi Google Fu dan Google U. Fu and U. Maka di dalam exam materials Bapak dan Ibu diberikan judul, kenapa hilang ya? Google Fu and U. Bagaimana cara mengganti nama yang ada di dalam dokumen Bapak dan Ibu? Silakan klik di bagian sini Bapak Ibu.
Nah, nanti diberikan judul seperti penugasan yang diminta, Google Foo and You. Ini judulnya. Kalau yang masih kosong tadi berarti kita klik di sini Untitled Docs menjadi Google Foo and You. Ini untuk cara mengganti judulnya. Kemudian berikutnya sudah dapat nggih Bapak Ibu adalah sheets. Tadi yang sudah kosong. Nah, di sini Bapak Ibu juga mengganti namanya menjadi Google These Numbers. Ya, sesuai dengan panduan yang ada. Dan yang terakhir adalah slides-nya diganti judulnya Once Upon a Time. Seperti ini. Menjadi Once Upon Google. Ya, Once Upon Google. Ini file kemarin ya Bapak Ibu. Iya, yang kemarin saya terangkan. Jadi sampai sini Bapak dan Ibu sudah memiliki 3 file yang ada di dalam folder exam materials. Ketika sudah, maka Bapak dan Ibu tinggal men-screenshot ya. Setelah di-screenshot, kalau di tempat Bapak dan Ibu mungkin bisa menggunakan snipping tool. Kalau di snipping tool ya. Atau kalau misalnya di keyboard sudah muncul di yang bertuliskan PRTSC, print screen gitu. Di print screen kita klik print screen-nya di keyboardnya Bapak dan Ibu masing-masing. Print screen biasanya ada di atas, kalau di keyboard ada di atas backspace. Ya, ada di atas backspace, ada tulisan PRTSC. Itu adalah untuk mengeprint satu print atau screenshot dari layar laptop Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah diklik print screen, kemudian Bapak dan Ibu tinggal masukkan ke dalam sini untuk mengcopy paste. Klik kanan, paste. Maka akan muncul print screen yang Bapak Ibu sudah dapatkan di folder exam materials. Begini, tinggal disesuaikan. Itu. Jadi setiap penugasannya itu adalah bentuknya atau buktinya bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan itu dengan mengeprint screen layar punya Bapak dan Ibu. Ya, jadi akan terlihat di sini akun yang digunakan. Jadi di pojok sini ada akun yang digunakan. Misal saya ya, berarti di sini akan muncul logo dari profile picture saya dengan bertulisan Belajar ID. Ada yang bertanya kemarin, Bu, boleh nggak kalau misalnya saya ngerjainnya pakai akun pribadi gitu, karena saya belum familiar dengan akun belajar.id. Jadi kalau saya menyarankan sekalian kita mau sekalian belajar, walaupun itu tidak wajib ya Bapak dan Ibu, tapi kita belajar sambil kenalan sama akun belajar ID. Oh ternyata ada tambahan ini, ada tambahan itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih kesulitan, misalnya benar-benar kesulitan untuk menggunakan akun belajar.id, mungkin bisa menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu yang pribadi. Tapi tetap saya menyarankan untuk menggunakan akun belajar belajar.id begitu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk tugas dari Google Drive. Nanti di dalamnya tinggal Bapak Ibu menyesuaikan panduannya. Misalnya nomor berikutnya screenshot satu folder, kemudian dibagikan aksesnya dengan edit folder. Ya, kalau saya nerangin semua penugasannya barangkali kesulitan atau memakan waktu banyak, makanya saya ambil satu saja. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihatnya di panduan. Jadi kalau yang masih ini maksudnya gimana gitu ya? Bisa dilihat di panduannya. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat panduan tryout praktek 1. Jadi ini tryoutnya sudah saya kerjakan. Bapak dan Ibu tinggal mengikuti apa yang sudah saya kerjakan dengan akun masing-masing, dengan screenshotnya masing-masing. Begitu. Nah, sampai sini barangkali ada pertanyaan Bapak dan Ibu untuk penugasan hari kemarin. Tadi ada yang bertanya ya, cuman tadi pertanyaannya apa saya lupa. Coba mungkin bisa diulang di sini. Sekalian saya terangkan. Barangkali ada menemui kendala-kendala di dalam penugasan-penugasan hari kemarin. Ya. Iya, maaf Oke, Bu mohon Rizky. silakan. J, Halo Bu J, Rizky. silakan. Maaf Pak Pratela. Di Google Slide J, itu saya mau menambahkan video J, in YouTube itu J. kesulitan, tidak bisa. Tapi kalau saya pakai akun saya yang lain itu bisa. Oh, nggih. Terus kalau saya mau masuk ke akun
belajar ID itu tulisan logo awal saat masuk di Google itu pertama login. Tapi kalau nanti sudah buka Drive atau buka kalender atau buka yang lain itu nanti sudah muncul logo untuk itu. Oh, nggih. Maksudnya pas halaman awal nggih, Bapak nggih. Halaman awal. Nggih? Halo? Ya, suara saya masih terdengar? Masih Oh, sepertinya nggih. Tadi Anda. Pak ini ya, mungkin terlempar. Nggih, Pak Iswantoro nggih, Pak. Benar bukan. nggih? Oh, Pak siapa ya tadi ya? Siapa Pak itu Sinau Sesarengan Sinau itu yang Sesarengan. Iya. Oh, Iya. nggih. Nggih, Pak Sinau Sesarengan berarti Pak siapa ini? Kenalan dulu deh. Iya. Pak sinten, Pak? Ngapunten. Pak Ferdinand. Nggih. Jadi untuk menyisipkan Google, yang pertama adalah Bapak dan Ibu cek dulu apakah di Chrome Bapak dan Ibu itu sudah terintegrasi antara masuk di sini nggih Pak. Awal Chrome itu kan biasanya kita ada sign in nggih. Jadi ada dua icon di atas dan di sini. Kalau bisa sinkron antara akun yang kita pakai ketika membuka Chrome di awal itu kan, biasanya kita masukin sign in dulu. Kemudian ketika kita masuk juga menggunakan akun Belajar ID. Jika masih kesulitan, mungkin Bapak dan Ibu bisa log out dulu, sign out dulu, kemudian mencoba masuk kembali dari akun Belajar ID termasuk dengan Chrome-nya. Kemudian nanti kita baru bisa menambahkan video. Ini saya pakai akun Belajar ID, ketika dia sudah bisa sinkron antara Chrome dan juga akun, kita akan lebih mudah untuk memasukkan video. Kita coba ya, insert video. Itu untuk insert video and stain. Yang keluar biasanya ketika tidak sinkron, maka dia tidak mau memasukkan YouTube itu ke dalam slide. Ya. Jadi ketika posisinya adalah Chrome-nya sign in sebagai Belajar ID, kemudian Gmail-nya kita ketika masuk juga pakai akun Belajar ID akan memudahkan kita untuk bisa memasukkan YouTube di dalam Google Slide. Seperti itu, Pak. Pak Sinau Sareng. Jadi, kemudian berikutnya adalah ketika kita masuk ke Google di awal, iya betul. Saya juga seperti itu sama. Ketika kita masuk, kita belum ada apa-apanya ya, cuma ada tanda Gmail gitu ya. Di sini kalau kita klik google.com, maka yang keluar adalah tanda sign in ini. Begitu nggih Pak? Maksudnya nggih? Yang keluar adalah tanda sign in. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasi, kita pilih aplikasi yang kita akan gunakan, misalnya kita akan menggunakan Classroom atau misalnya kita gunakan Forms, maka dia baru akan muncul akun kita di pojok kanan. Gitu nggih. Jadi memang di awal dan ketika sudah masuk aplikasi tampilannya berbeda. Begitu Bapak? Nggih. Barangkali ada yang bertanya terkait dengan penugasan hari pertama selain Bapak? Monggo, saya persilahkan, nggih. Nggih, Pak Pratela. Siap, nggih. Ini mohon maaf saya tidak menyalakan kamera ya Bu, karena khawatir terpental. Nggih, Pak Pratela. Antisipasi aja. Saya kemarin sudah saya kerjakan tuh, sudah tuntas, sudah selesai. Mohon nanti dikoreksi, tapi tidak bisa sampai 20-30 menit ini. Masih sejam lebih. Masih sejam lebih nggih, Pak. Nggih. Mohon pencerahan nih gimana caranya supaya bisa lebih cepat. Iya. Terima kasih. Terus pengaruhnya apa ini nanti kalau misalnya nggak nyampe 30 menit? Mohon maaf ini. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Pratela untuk pertanyaannya. Baik, untuk penugasan memang di sana ada ini ya, akan muncul time. Waktunya yang mengerjakan adalah 20-30 menit ketika mengerjakan kerjaan ini ya. Google Drive misalnya, 2 menit harus selesai gitu. Apakah ada pengaruhnya? Kemudian pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana caranya gitu ya. Jadi memang practice makes perfect gitu nggih Pak Pratela nggih. Guru bahasa Inggris nggih Pak? Nggih, siap. Practice makes perfect gitu. Jadi kalau
ketika kita sudah terbiasa, insya Allah kalau Pak Pratela gampang. Nanti 10 menit bisa selesai Pak Pratela. Amin, amin. Waduh. Masya Allah, ini sebenarnya senior saya Pak Pratela itu. Enggak, justru karena banyak lupanya. Harus semangat nih Pak Pratela. Semangat terus Begitu. harus. Oke, Masya Allah. Yang lain harus tutular semangatnya. Jadi yang mengerjakan memang tadi sudah 2 orang. Ada 2 peserta yang sudah mengumpulkan penugasan. Hari ini nanti saya coba cek pekerjaannya, walaupun secara deadline masih 1 pekan. Gitu. Untuk pengaruhnya dengan nantinya apakah ada misalnya sampainya ternyata 1 jam gitu baru selesai, tidak ada pengaruh. Ini hanya sebagai ekspektasi awal kita untuk melihat bagaimana kecepatan gitu. Kecepatan dari Bapak dan Ibu ketika membuat sebuah penugasan gitu. Biasanya kalau udah cepet kan tinggal karena tahu tempatnya di mana gitu ya, lebih cepat dan lebih bisa makan waktu yang lebih sedikit. Begitu nggak Pak Pratela? Terima kasih. Nanti harus latihan Amin. lagi ini saya. Terima kasih Bu Rizky. Terima Terima kasih. Amin. Baik, untuk penugasan pertama begitu nggih. Pertama adalah drive. Jadi yang Bapak Ibu pastekan di sini di tempat kosong ini adalah screenshot dari pekerjaan Bapak dan Ibu. Jadi tidak mencari tapi Bapak dan Ibu membuat gitu ya. Membuat kemudian setelah selesai Bapak dan Ibu screenshot kemudian dipastekan di sini. Begitu. Baik. Untuk Google Docs dengan judul Google VNU diberi tulisan dan diberi word art, sama juga nanti ketika sudah selesai di screenshot dan dipastekan di sini. Dan terakhir ada Google Slides. Nah, Google Slide ini sebagai apa namanya melihat Bapak dan Ibu sudah ini ya lihai belum di Google Slide, kita sudah berkolaborasi hari ini. Kemarin gitu Bapak dan Ibu, saya sudah membuat kolaborasi di kelas kita yaitu biodata Bapak dan Ibu. Ini bukan penugasan, hanya sebagai sarana kita untuk saling mengenal satu sama lain, bahwa kita mengikuti sebuah pelatihan yang bersama. Gitu, nggih. Untuk tunjuk pengisian, di paling atas ada petunjuknya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi biodata. Alhamdulillah sudah banyak yang mengisi ya. Di halaman pertama ada saya, kemudian ada Pak Pratela di nomor 2. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah Bapak tinggal mengedit dan mengisi template kosong yang disediakan sesuai contoh. Jadi ini saya sudah siapkan 50, udah ada 50 slide. Bapak dan Ibu tinggal tidak perlu membuat slide baru, tetapi Bapak dan Ibu tinggal mengisi di space yang kosong. Jadi jangan sampai mengambil space punya orang lain kita ganti gitu ya. Misalnya di sini udah ada Pak Pratela, Bapak dan Ibu kemudian mengganti punya Bapak sendiri gitu. Jangan, tetapi ambil yang masih kosong. Kalau mau aman ya ambil bawah-bawah gitu. Biasanya banyak yang masih kosong ya. Seperti ini. Nah, apa yang Bapak dan Ibu isikan di sini? Jadi setelah mencari satu kafling slide, Bapak dan Ibu diminta untuk mengedit. Yang diedit apa saja? Yang pertama adalah menambahkan gambar, menambahkan foto punya Bapak dan Ibu di tanda lingkaran ini. Fotonya bagaimana cara ngecropnya, bagaimana cara membuat backgroundnya biar hilang ya. Ini backgroundnya tidak ada, punya Pak Pratela sudah bagus. Kemudian punya Budiah, ini sudah bagus, sudah ada fotonya dan sudah ada keterangannya. Tinggal nanti kita buat, boleh di otak-atik sedikit ya Budiah ya. Bagaimana caranya menghilangkan background gitu ya, menghilangkan background atau kita buat lingkaran saja biar mengikuti tanda lingkaran itu ya. Kita klik untuk fotonya. Kemudian kita baru membuat shape. Kita klik shape ya. Kita klik shape kemudian kita buat lingkaran. Maka dia akan mengikuti bentuk lingkaran. Oh ya. Kita klik dulu sebentar. Tadi belum sempat diklik ya. Oh, maaf. Tandanya adalah yang cut, mohon maaf di sini. Slide shapes-nya yang di sini ya Bapak Bu dan bukan yang di sini, tapi yang di crop. Di sini ada tanda crop. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik shapes. Kemudian kita beri tanda atau bentuk lingkaran atau bentuk-bentuk lain yang Bapak dan Ibu inginkan. Maka dia otomatis langsung menjadi lingkaran. Ini untuk membuat lingkarannya.
Kemudian untuk menginsert gimana Bapak dan Ibu? Untuk menginsert foto sama seperti yang kemarin saya jelaskan di pembuatan slide, kita tinggal insert, kemudian memasukkan gambar kita. Mungkin kita ada di mengupload dari komputer, bisa upload dari komputer Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian kita cari gambar Bapak dan Ibu. Ya, saya nggak punya foto di sini ya. Saya cari foto yang ada aja nih Bapak Ibu. Iya, karena ini komputer sekolah, saya nggak nyimpen di sini. Atau di drive Bapak dan Ibu juga bisa. Di drive Bapak dan Ibu bisa memasukkan. Ini untuk insert pictures. Setelah itu baru kita masukkan tadi shapes-nya untuk mengikuti gambar sebagai lingkaran atau bentuk-bentuk yang lain juga bisa. Lalu bagaimana cara membuat menjadi meremove background? Untuk meremove background Bapak dan Ibu, ini ada Bu Anissa, SPDSD dari SD Balapulang Kulon 02 ya. Baik. Jadi untuk remove background, biar backgroundnya hilang ya Bapak dan Ibu. Ini seperti Bu Puspita sudah tidak ada backgroundnya, punya Bu Nur Fadila masih ada backgroundnya ya. Bagaimana cara menghilangkan? Cara menghilangkannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan remover ya. Atau di link ini juga ada, kita link paling atas. Di sini ada remove. Jadi di teknik nomor 3, upload foto baru Anda dan menghapus foto background dari sini. Dari link yang sudah disediakan di atas. Bapak dan Ibu tinggal memasukkan foto Bapak Ibu, foto yang paling cantik ya, atau paling ganteng gitu ya, diupload ke sini. Diupload untuk dihilangkan backgroundnya. Iya, ini ada fotonya anak-anak. Coba kita pakai foto anak-anak, kita upload. Ya, maka backgroundnya sudah otomatis hilang. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal mendownload. Setelah di-download, nanti akan muncul di komputer Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau saya di bawah, bagian bawah, nanti tinggal kita tarik ke biodata kita. Ya, biodata kita. Tadi biodatanya mana ya? Kita tinggal tarik. Ini contoh ya Bapak dan Ibu, kita tarik yang sudah di-download, kita taruh sini, otomatis backgroundnya sudah hilang. Nah, backgroundnya sudah hilang, tinggal kita sesuaikan biar jadi lingkaran. Dengan menggunakan crop, kemudian dibuat lingkaran, maka dia akan mengikuti bentuk lingkaran yang ada. Biar tidak empang ya Bapak Ibu, jadi ngeditnya dari atas saja. Ya, gitu. Begitu Bapak Ibu untuk pembuatan biodatanya, kemudian nanti tinggal ditambahkan dengan memberikan nama. Kita contoh punya Bu Puspita ya, tinggal ditambahkan nama. Kalau yang kosong masih kosong, berarti di sini misal kita kasih nama lengkap Bapak dan Ibu, jabatannya, asal sekolahnya tinggal diedit saja. Oke. Diedit, kemudian untuk tentang saya tinggal diketik juga. Jadi hanya seperti itu. Untuk apa? Ini untuk saling berkenalan satu sama lain, menambah silaturahmi. Itu untuk background, untuk biodata. Jadi ini bukan penugasan, tapi ini sekedar kita untuk berkomunikasi, bersilaturahmi nih Bapak Ibu. Itu untuk review kemarin dan biodata. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke materi inti kita. Kita masuk ke materi inti kita hari ini adalah 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang Google Form. Bagaimana kita bisa menggunakan Google Form dalam penilaian anak-anak selama masa pandemi ini. Jadi kalau di Tegal sendiri kita sudah mulai tatap muka, tetapi untuk kegiatan-kegiatan ulangan, guru-guru masih beberapa menggunakan form online gitu. Karena anak-anak shift-nya adalah A dan B, ketika guru-guru masih saat ini walaupun sudah tatap muka, ada yang masih tetap menggunakan kuis secara online. Apalagi yang masih sampai sekarang masih online guys Bapak dan Ibu. Sepertinya di kota-kota lain masih banyak yang belum melakukan pertemuan tatap muka untuk pembelajarannya. Jadi yang pertama adalah tentang Google Forms. Pengerjaannya ini ekspektasinya adalah 10 menit mengerjakan Google Form ini. Sebelumnya saya mau tanya Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Form ini dalam kegiatan evaluasi, ada siapa saja nih Bapak dan Ibu?
Saya, nggih, Pak Pratela sudah terbiasa menggunakan, nggih. Alhamdulillah, berarti sudah sangat ahli nih. Nanti 1 menit selesai. Saya belum bisa mencari word art. Oh, maaf, saya baru baca di chat ya. Ada Bu Ana Kristiati. Saya belum bisa mencari word art. Ya, nanti saya kembalikan lagi di Google Form berarti, nggih. Jadi beberapa Bapak dan Ibu sudah melakukan penilaian melalui Google Form. Jadi di sini kita juga akan fokus dengan pembuatan Google Form. Nanti panduannya adalah sesuai dengan penugasan hari ini. Jadi setiap hari memang ada penugasan ya Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti saya berikan panduannya untuk pengerjaan tugas dan kemudian diberikan timbal baliknya dari Bapak dan Ibu apakah sudah memahami atau belum. Di hari berikutnya jika masih ada yang kesulitan kita bahas bersama. Baik, untuk masuk ke dalam Google Form, kita coba untuk masuk ke form atau bisa langsung di Google. Sepertinya Bu Rizky terlempar juga ya teman-teman. Halo Pak Is, apa kabar? Waduh, orang Bengkulu ini mantap ini sampai suaranya masih di mute Pak. Monggo Pak Pratela yang mengambil alih mengisi materi. Pak Teguh mawon, monggo. Saya banyak lupanya ya Pak Teguh. Makanya saya ikut pelatihan terus. Halo Pak Pratela. Halo Pak Is. Udah musim durian belum ini Bengkulu? Apa sudah habis ini musim duriannya? Belum yang kedua, Pak. Wah, belum yang kedua ya. Mantap. Mohon di rumah nanti ini kayaknya Pak ya. Mohon dibantu saya ya, Pak. Sama, saya juga. Kita saling belajar. Saya mohon maaf ya, nggak nyalain kamera, khawatir terlempar. Ya. Oh, ini Bu Rizky udah hadir lagi kayaknya. Ya, mana belum? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah Masuk lagi. Bu. Selamat datang lagi Bu Rizky. Nggih, Bapak, punten. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan form nggih Bapak dan Ibu. Untuk forms Google kita gunakan docs.google.com, di sana ada formulir. Belum saya present nggih Bapak Ibu, sebentar. Baik. Untuk masuk ke dalam Google Form, saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sampun. Oke. Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa masuk menggunakan Google Forms dengan masuk ke /forms.about atau form aja nanti akan muncul seperti ini. Pilihan untuk penggunaan personal atau bisnis. Karena kita menggunakannya untuk sekolah, untuk anak-anak kita sendiri, kita pakai personal saja. Go to Google Forms. Ya, Bapak dan Ibu nanti di akhir pertemuan kedua ini, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat satu buah form survei ya. Kalau ini form survei. Atau nanti sekalian nanti dibuatkan untuk ya.
Kita add, ya, kita ulangi. Kita buat blank. Tinggi Bapak dan Ibu. Ini atau Bapak dan Ibu ingin membuat langsung yang kosong, benar-benar kosong, atau Bapak dan Ibu bisa memilih template galeri yang sudah disediakan oleh Google. Di template galeri ini Bapak dan Ibu bisa melihat pembuatan form, ada daftar hadir ya, yang sudah dibuatkan oleh Google, atau ada juga yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Pendidikan ya, ada yang sudah membuat daftar hadir. Ini yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini sudah otomatis ada di sana. Kemudian kalau secara umum, Google secara umum, kalau Bapak dan Ibu menggunakannya akun belajar.id akan muncul template galeri yang sudah disediakan oleh kementerian. Tapi ketika Bapak dan Ibu hanya menggunakan akun Gmail sendiri masing-masing, maka hanya akan ada general saja, ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk membuat sebuah survei, ya. Kita akan membuat survei. Kita baiknya bikin survei atau langsung bikin soal nih Bapak dan Ibu. Saya tanyakan dulu Bapak dan Ibu deh. Mau buat soal atau buat survei saja? Soal, ya. Baik, kita buat langsung soal. Dan kita klik untuk blank quiz ya. Di sini ada blank quiz, maka otomatis di sana akan ada membuat dia sebagai quiz. Kalau kita hanya membuatnya blank saja yang kosong, maka di sana hanya untuk membuat survei. Jadi tidak ada penilaiannya. Ya. Ini blank quiz yang akan kita gunakan. Misal kita membuat penilaian atau ulangan harian gitu nih Bapak dan Ibu. Ulangan harian. Jika Bapak dan Ibu mengubah judul di sini, otomatis judul yang ada di paling atas ini secara otomatis berubah. Oh, ini nggak berubah nih. Biasanya akan langsung berubah ketika kita mengeklik judul, maka otomatis di sini akan berubah menjadi ulangan harian juga. Kita buat deskripsinya, semisal ini adalah ulangan. Ya betul Pak Patela. Jadi ketika sinyalnya itu baik, bagus, dia otomatis akan sinkron. Akan tersinkron dengan sendirinya dalam hitungan detik. Tapi ketika sinyalnya itu kurang cepat atau kurang mantap, dia akan masih berpikirnya lama. Baik, ini ulangan, misalnya ulangan ketiga, gitu ya. Bisa dituliskan juga misalnya harinya. Kita buat hari, kemudian tanggal gitu ya. Biasanya apa yang ada di sana, hari Jumat. Ini keterangan saja Bapak dan Ibu. Keterangan Bapak dan Ibu ketika membuat soal. Oh, Bapak Ibu sekalian kita tuliskan apa namanya, misalnya deadline ada di sana juga. Pukul misalnya. Jumat, hari ini tanggal 9 April 2021. Pengerjaannya adalah sekitar jam 11 lebih 13.00 sampai 14.00. Nah, mulai membuat soal Bapak dan Ibu, semisal kita akan membuat soal apa nih? Saya guru bahasa Inggris, jadi saya boleh pakai soal saya sendiri ya Bapak dan Ibu. Atau pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita buat siapakah presiden? Yang gampang aja deh. Pertama, Indonesia. Ini adalah contoh soal pertama kita. Siapakah presiden pertama Indonesia? Kemudian kita pilih, kita mau bikin dia sebagai multiple choice. Di sini ada banyak sekali pilihan Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama adalah short answer, yaitu menjawab pertanyaan dengan singkat. Ya. Kemudian ada yang menggunakan paragraf, jika Bapak dan Ibu menggunakan esai. Ya. Misalnya menggunakan esai, menggunakan paragraf. Gunakanlah paragraf. Tapi kalau menggunakan isian singkat, maka menggunakan short answer. Kemudian ada multiple choice, ini untuk ABC. Kemudian ada check boxes. Check boxes ini kita bisa mengisi lebih dari satu. Jadi kalau multiple choice ini kita hanya memilih salah satu jawaban. Tapi kalau untuk check boxes ini kita bisa mengisi lebih dari satu. Misalnya itu sebuah apa namanya, jawaban bukan yang ABC-an hanya satu jawaban. Kemudian untuk drop down ini hampir mirip, hanya bentuknya dia akan lebih cuma satu baris gitu ya kalau kita lihat. Di drop down itu sama seperti ABC-an,
Cuman ini sebagai opsinya dia akan turun ke bawah. Ya. Kemudian ada file upload. File upload itu nanti di sana semisal kemarin kalau di tempat saya harus mengupload esai karena di matematika itu agak sedikit kesulitan dalam mereka menggambar atau jawabannya itu berupa apa namanya? Mungkin video gitu ya. Maka kita menggunakannya adalah upload file, file upload. Maka di sana Bapak dan Ibu akan menggunakan space drive punya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menggunakannya akun belajar.id tidak akan pusing ya karena otomatis tidak akan mengurangi banyak kapasitas atau space di Google akun yang belajar.id. Tapi ketika Bapak dan Ibu menggunakannya adalah drive pribadi Bapak dan Ibu yang hanya mencapai 8 GB, maka ini sangat ruangnya sangat sedikit. Ketika Bapak dan Ibu mengajar mungkin banyak kelas ya, kelas 7 ada 10 kelas, kelas 8 mungkin ada 11 kelas. Kemudian mereka mengupload semua di sini akan banyak menyita space yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian untuk linear scale, ini adalah kita membuat, kalau Bapak dan Ibu cermati, saya buat di daftar hadir itu ada memuaskan, tidak memuaskan sampai memuaskan atau sangat memuaskan ya. Itu berarti nanti akan dipilih, misalnya saya bikin tidak setuju misalnya. Kemudian di sini ada setuju gitu. Maka dia nanti munculnya adalah sebuah scale atau skala 1 sampai 5. Bapak dan Ibu memilih 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Multiple choice ini bentuknya adalah seperti tabel, seperti yang Bapak dan Ibu isi di pendaftaran gitu, di pendaftaran di daftar hadir kemarin, yang memahami atau tidak. Baik, itu contoh-contohnya kita pakai yang biasa digunakan oleh guru-guru saja, multiple choice dulu nih Bapak dan Ibu. Kita isi Soeharto misalnya. Kemudian kita isi Soekarno. Kemudian kita isi Bung Hatta. Dan kita isi lagi B.J. Habibie. Ini ketika Bapak dan Ibu memilihnya adalah blank quiz, maka dia akan muncul answer key. Ini adalah kunci jawaban. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengoreksi. Kalau saya pernah dengar penilaian online itu sebenarnya membantu guru-guru yang malas. Maksudnya malas ngoreksi. Daripada numpuk itu koreksian banyak sekali. Ketika Bapak dan Ibu menggunakannya online seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi. Karena otomatis akan diberikan key answer-nya, answer key-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik dan diklik manakah yang betul. Berikan poin, misalnya Bapak dan Ibu bikin soalnya 5 gitu, maka satu soal adalah 2 poin dan maka dia sudah otomatis menyimpan poin dan juga kunci jawaban yang Bapak Ibu tampilkan. Jadi ketika anak-anak mengerjakan otomatis terekap nilainya langsung, muncul nilainya langsung gitu. Ini untuk multiple choice. Lalu bagaimana untuk menambahkan? Kita bikin soal berikutnya bentuknya adalah isian singkat. Apa ya isian singkatnya ya? Ada yang usul, ada soal apa gitu. Isian singkat misalnya. Rencana liburan misalnya. Rencana liburan semester gitu ya. Nanti anak-anak di sini kita pilih short answer. Anak-anak diminta untuk menuliskan rencana liburan mereka atau kurang panjang kita pakai paragraf. Maka anak-anak bisa melihat, bisa memberikan jawaban lebih banyak daripada menggunakan short answer. Ini untuk menambahkan soal nih Bapak Ibu klik tanda plus. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar atau menambahkan tulisan. Ya, menambahkan tulisan atau menambahkan gambar. Kita tambahkan gambar dulu nih Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya menambahkan gambar? Kita klik tanda gambar ini, add image. Atau di soalnya Ibu, Bapak dan Ibu mau ditambahkan gambar juga boleh. Misal ini saya pakai ini dulu nih Bapak, Ibu. Kita tambahkan gambar di sini, kita kasih tanda apa namanya? Kasih clue gitu untuk anak-anak. Kita pakai Google Image Search aja. Daripada kita harus download dulu, kita bisa langsung pakai Google Search image Soekarno. Maka akan muncul gambar-gambar Soekarno. Ya. Kita insertkan, maka soalnya otomatis di sana akan muncul gambar dan juga
tulisan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi muncul gambar dan muncul pertanyaan Bapak dan Ibu. Begitu. Nah, berikutnya untuk menambahkan gambar di bagian bawah misalnya. Kita bikin sama seperti tadi, kita klik tanda add image. Ya, kita pakai Google Search aja. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya filenya, kita bisa upload juga. Jadi diambil dari komputer Bapak dan Ibu, klik upload. Kalau kita pakai Google Drive, mungkin di Google Drive-nya Bapak Ibu sudah ada fotonya, kita juga bisa ambil dari Google Drive Bapak Ibu. Misalnya saya ada PTS genap gitu ya, di Drive. Tapi lebih mudahnya memang di sini. Kita search di sini aja. Kita search, kita pengen lihat gambar ketika proklamasi. Misalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita kasih gambar, kita insertkan, maka di sini akan muncul gambar dari proklamasi tadi itu. Detik-detik proklamasi. Jadi ditambahkan dengan deskripsi. Berikutnya adalah menambahkan video. Jadi kalau tadi sudah menambahkan gambar, berikutnya adalah menambahkan video punya Bapak dan Ibu. Ya. Detik-detik proklamasi. Oke, maka terupload sebuah video tentang detik-detik proklamasi. Ini untuk menambahkan gambar. Nah, setelah itu, sampai sini kita sudah punya soal nih Bapak dan Ibu. Ada yang mau nambahin lagi? Atau kita lihat di tryout kita ya, yang kedua. Kita sign in lagi. Tadi saya tersign out ternyata Bapak Ibu. Kenapa bisa terpental? Tadi saya salah ngeklik logout. Nanti di tugas Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini diminta untuk membuat survei liburan anak, ya, membuat satu Google Form dengan pertanyaan Anda mau liburan kemana. Jawabannya diberikan pilihan Bandung, Surabaya, Medan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Pilihan jawabannya adalah paragraf. Maka yang tadi saya sampaikan, bagaimana membuat multiple choice, ABC-an gitu Bapak dan Ibu, kemudian membuat pertanyaan keduanya adalah jawabannya paragraf. Kemudian minta tolong formnya dibagikan, dikirim ke saya, kemudian dibagikan akses edit. Ya, gimana caranya memberikan akses edit? Jadi misalnya Bapak dan Ibu di dalam satu sekolah ada 3 guru bahasa Inggris misalnya, 3 guru bahasa Indonesia. Kita pengen kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain. Guru satu dengan guru yang lain, kita bisa saling mengedit satu sama lain. Di sini kita menggunakannya adalah send, klik send. Kemudian kalau kita mau langsung kirim email, misalnya tadi kirim email ke saya ya Bapak Ibu, kita kirim email, bisa langsung di sini, masukkan alamat email Bapak dan Ibu guru yang satu rumpun, kemudian kita kirim send. Itu untuk mengirimkan. Kemudian berikutnya adalah untuk memberikan akses edit. Ya, akses edit kita bisa berikan ke orang lain. Berikannya adalah collaborators. Ya, collaborators, akses editnya. Jadi saya ulangi, barangkali terlalu cepat. Send, kemudian Bapak Ibu klik add collaborators. Di sini Bapak Ibu masukkan alamat email saya yang sudah tertera di nanti di ujiannya, di tryout-nya. Kemudian kita kirim send. Untuk memberikan notifikasi, Bapak Ibu dicentang notify, diklik notify. Jika tidak ingin memberikan notifikasi ke orang tersebut, maka tidak perlu diberikan notifikasi. Ini berarti guru di rumpun Bapak dan Ibu ini sudah bisa membuat satu soal dengan satu ruang gitu ya, bisa berkolaborasi untuk saling mengedit. Misalnya ini soalnya mau diganti gitu ya, kita klik send. Share anyway. Oke. Seperti itu untuk men-share. Nah, nanti Bapak dan Ibu, kita misalnya mau coba ya, kita mau coba sudah betul atau belum, atau Bapak dan Ibu ingin menambahkan dulu temanya. Temanya Bapak dan Ibu bisa klik di sini, tema, kemudian bisa memilih image, gambar di sini.
biar nggak monoton gitu ya, nggak cuma tulisan tesnya doang. Ayo Bapak dan Ibu bisa menambahkan banyak gambar, bisa ini, bisa kita klik insert, maka dia temanya sudah langsung di atas ada header, kemudian gambar di backgroundnya sudah menjadi coklat, seperti itu. Nah, sudah, secara temanya sudah, kita mau ngecek nih, sudah betul apa belum, kita bisa klik preview. Kita klik preview, kita coba ngerjain ya Bapak dan Ibu. Kita pilih Soekarno, kemudian kita jawab, kita submit. Setelah disubmit, kita bisa lihat skor kita. Nah, skornya adalah 2 dari 2. Gitu, okay? Jadi anak-anak bisa langsung tahu hasilnya. Nah, responnya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Di samping questions ada respon. Nah, di respon ini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat tadi yang menjawab siapa saja. Ya, harusnya dikasih nama nih Bapak dan Ibu ya, dikasih nama gitu biar kita tahu tadi yang menjawab siapa gitu ya. Namanya siapa? Kemudian kita buka di Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini untuk melihat respon dalam bentuk Excel. Kita create, maka akan muncul ya, sudah ada skornya 2/2. Jawabannya adalah Soekarno. Ya. Karena tadi saya tidak mengisi rencana liburan, jadi masih kosong. Masih kosong di sini. Ya. Nah ini nanti Bapak dan Ibu diminta untuk nge-share. Bagaimana caranya nge-share? Kita klik share, kemudian kita tambahkan orang yang akan kita share. Ya, kemudian done. Kemudian kita bisa juga untuk membuka akses kepada orang lain, biar misalnya semua wali kelas tahu ya nilainya anak tersebut dan bisa langsung melihat sudah mengerjakan atau belum. Kita bisa mengubah ini. Karena saya pakai akun belajar.id, dia posisinya mintanya hanya untuk orang-orang yang menggunakan akun belajar.id. Kita ganti menjadi anyone with the link. Klik. Maka dia kalau kita kasih copy link ini akan bisa terbuka oleh siapapun. Jadi hasilnya bisa terbuka oleh siapapun. Misalnya pengen langsung bagiin ke anak-anak ya. Ini hasilnya punya kalian satu kelas misalnya gitu. Kita tinggal copy link, kemudian kita berikan di WhatsApp kita ke anak-anak. WhatsApp-nya anak-anak gitu ya kelas. Kalau hanya memberikan kepada orang-orang tertentu, maka kita klik di sini, tambahkan orangnya, alamat emailnya, kalau kita send. Maka otomatis orang tersebut akan mendapatkan hasil respon kita. Gitu itu Bu, Bapak dan Ibu untuk form. Waktunya ternyata sudah sampai 11.27. Saya langsung ke Google Meet dulu, habis itu baru kita tanya jawab ya. Barangkali Bapak dan Ibu akan, Bapak-bapak maksudnya, sudah persiapan harus ke masjid. Baik, kita langsung ke Google Meet. Nih Bapak dan Ibu bisa buka di sini, di Google Apps, di tampilan awal Google. Bapak dan Ibu bisa langsung mencari Meet ya. Meet. Kemudian kita bisa membuat new meeting, atau kalau kita mau membuat rapat baru ya, kalau membuat rapat baru mengajak orang lain kita pakai new meeting. Kalau kita mau masuk ke pelatihan orang lain, kita bisa masukkan kodenya. Masuk join, kode untuk join, seperti kita masuk ke virtual room lainnya gitu. Kalau ini tadi saya sudah menjadwalkan di Google Calendar, maka dia otomatis akan terjadwal di sini. Jadi menggunakan Google Meet ini bisa lewat Google Calendar. Jadi biar kita nggak lupa bahwa kita di hari ini ada rapat ini, ada pelatihan ini, ada pelatihan itu, gitu ya. Kita bisa menggunakan Google Calendar. Tapi itu untuk besok. Kita di sini hanya untuk melihat sekilas tentang Google Meet. Kita masuk ke Google Meet kita. Ya. Start meeting ya. Bapak dan Ibu bisa mengubah. Baik, kita stop sharing. Saya mau pakai Google Meet saya, presentingnya. Masih loading sebentar Bapak dan Ibu. Mau di-share. Bentar. Ada agak ngeheng ya. Ya, alhamdulillah bisa. Baik. Ini adalah tampilan Google Meet.
ya, Google Meet Bapak dan Ibu yang sekarang sudah bisa gunakan nggih. Bagi Bapak dan Ibu nanti diminta untuk memberikan background. Jadi kalau ini kita lihat menu-menunya di Google Meet, terlihat nggih Bapak Ibu ya? Di layar Bapak dan Ibu terlihat? Ya, terlihat. You are Oh, nggih. presenting your screen. Baik, sudah terlihat sekarang Ye, sampun. gambar Meet saya nggih, terlihat nggih. Ini Terlihat. ada whiteboard. Ini saya tadi merekam sehingga judulnya adalah stop recording. Kalau punya Bapak dan Ibu adalah judulnya berarti start recording ya. Kalau belum merekam. Kemudian ada change layout. Change layout ini adalah untuk mengubah tampilan yang tadinya misalnya cuma 6, kita bisa ubah jadi banyak. Ya. Kita bisa bikin auto, child, spotlight, sama sidebar. Kalau auto berarti kita otomatis pakai apa yang kita pengen. Misalnya ngepin ya punya saya, misalnya gambar saya muncul paling depan gitu. Kemudian saya ganti lagi pengen ngepin siapa, ini pakainya auto. Kemudian yang kedua adalah child. Child ini sekarang Google Meet sudah bisa sampai batas maksimalnya adalah 49. Jadi dalam satu layar akan terlihat 49 orang itu. Kalau spotlight, berarti kita akan men-spotlight satu orang saja. Kemudian untuk sidebar, akan terlihat satu orang, dan dengan yang lainnya ada di samping-samping Bapak dan Ibu. Nah, coba yang child dulu ya. Yang saya lakukan sekarang adalah child, sehingga terlihat di layar saya adalah seluruh peserta dari pelatihan hari kedua ini. Sebanyak ini, ada 26, ya 26 orang yang sudah muncul dan hadir di Google Meet kita. Kemudian menu berikutnya adalah full screen. Kalau kita ingin membuat dia menjadi mode full dalam satu screen. Kemudian to change background, ini yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mengubah background Bapak dan Ibu masing-masing. Kita klik change background. Ini khususnya di laptop ya Bapak dan Ibu. Kalau menggunakan HP memang belum bisa ada change background, sama seperti virtual meeting yang lainnya, hanya bisa digunakan ketika dengan laptop. Bapak dan Ibu akan diberikan pilihan untuk memberi background Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk Bapak dan Ibu yang sekarang bisa menggunakannya adalah laptop, boleh sambil diganti penampakan di belakangnya, ya. Namun sayangnya memang di sini hanya menyediakan gambar-gambar yang disediakan oleh Google sendiri. Jadi belum bisa kita tambahkan dengan yang lainnya gitu nih Bapak dan Ibu. Kalau untuk template-templatenya sesuai yang ada di sini. Itu untuk change background. Kemudian yang lainnya adalah settingan lainnya yang tidak begitu perlu kita tahu nih Bapak dan Ibu. Captions itu untuk menghilangkan apa gitu ya, use font for call. Nanti di penugasan hanya sampai dengan change background. Begitu Bapak dan Ibu untuk Google Meet. Saya kira sudah saatnya Bapak-bapak mungkin sudah harus ke masjid nggih. Jadi saya tutup dulu sementara. Barangkali ada yang mau tetap berada di room, silahkan. Saya tetap berada di sini. Barangkali ada yang mau tanya-tanya tugas atau pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat diutarakan. Monggo Bapak dan Ibu, saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya, berkenan menanyakan mungkin tugas-tugas kemarin. Untuk presensi sudah saya share di Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa mengisinya di daftar hadir. Baik Pak Fajar, ada yang mau ditanyakan Pak Fajar? Ya, boleh bertanya tentang tugas kemarin atau hari ini ada yang belum paham? Saya Bu Rizky. Oke, monggo Pak Pratela. Ini saya cari-cari di titik 3 itu yang kanan bawah. J. Kok nggak ada background ya? Adanya report paling bawah setting. Oke. Pak Pratela menggunakannya Chrome atau yang lain, search engine yang lain? Pakai Chrome. Pakai Chrome, tapi tetap tidak muncul. Enggak ada. Nggak ada.
nggak ada, cuman ada dari atas itu whiteboard, open jam, change layout, full screen, caption, report problem, report abuse, troubleshooting and help, terakhir settings. Oh, gitu. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi atau laptop ya, laptop yang sudah terbaru, kemudian Windows-nya juga sudah Windows 7, ya akan muncul pilihan untuk change background. Apapun untuk Pak Pratela, laptopnya sendiri Windows-nya berapa dan keluaran tahun berapa? Waduh. Waduh. Ya, nyarinya di mana itu? Karena memang ini ya, apa namanya, laptop beda spek satu sama lain. Jadi saya kenapa pakainya komputer sekolah? Karena komputer saya memang juga nggak bisa Pak Pratela. Komputer saya itu jadul. Jadinya itu kayaknya sama ini jadul ini. Jadi saya ini juga pakainya komputer sekolah yang lebih terbaru gitu. Jadi bisa menggunakan change background. Sedangkan untuk yang masih spek lama, dia memang belum muncul. Ada yang sudah speknya baru, cuman ternyata dia tidak menggunakan Chrome, menggunakannya search engine yang lain. Akhirnya juga tidak muncul untuk change background tersebut. Begitu Pak Pratela. Wah ya, makasih. Saya ganti background. Makasih. Tadi sudah dicoba nggih, Bu siapa tadi ya sudah mulai mencoba untuk menggunakan change background? Baik, sedikit memberikan gambaran untuk penugasan kita hari ini. Bentar nih Bapak dan Ibu, untuk tryout kedua, ini sangunya kita hari ini, sangunya Bapak dan Ibu bisa dikerjakan di rumah dengan deadline 1 pekan. Saya share screen dulu sebelum saya tutup, nanti benar-benar ditutup ke. Monggo kalau ada yang mau izin juga nggak apa-apa, karena memang tadi sudah saya tutup secara sementara gitu. Tapi barangkali ada yang masih bertanya, silahkan stay dan bisa bertanya-tanya. Ini untuk tryout kedua. Setelah kita kemarin tryout pertama, yang kedua adalah kita diminta untuk membuat form. Tapi bentuknya adalah survei, bukan tugas ataupun penilaian anak. Liburan anak dengan Google Form, satu pertanyaan dengan menanyakan Anda mau liburan kemana, diberikan 3 pilihan, Bandung, Surabaya, Medan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ya, jawabannya adalah paragraf. Nanti Bapak dan Ibu memilih bentuk jawabannya adalah paragraf. Kemudian berikutnya dikirim form seperti yang tadi saya sudah tutorialkan untuk mengirim bagaimana dan memberikan akses edit. Hari ini insya Allah ada rekamannya. Kemarin sempat tidak bisa merekam ya karena memang sedang down dan tidak muncul rekamannya. Kemudian memberikan rekapan survei. Jadi rekapan itu berarti yang bentuknya ini nggih Bapak dan Ibu, yang bentuknya adalah Excel. Itu yang dibagikan ke saya dengan memberikan share. Dengan mengklik share, kemudian diberikan alamat email saya. Ya. Itu untuk tugas mana tadi? Tryout 2 memberikan survei Google Sheets. Jadi bentuknya Google Sheets. Setelah memberikan yang formnya juga diberikan ke saya, kemudian rekapan surveinya juga diberikan ke saya. Berikutnya screenshot satu Google Form dengan kuis. Nah, kalau tadi adalah survei, kalau ini kuis. Kalau kuis adalah bentuknya satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, dan diberikan poin dan kuncinya nggih Bapak dan Ibu. Jadi poin dan kuncinya silakan diberikan di dalamnya. Kemudian screenshot pesan konfirmasi. Untuk pesan konfirmasi, Bapak dan Ibu bisa settingnya di sini. Settings, kemudian pesan konfirmasinya adalah di bagian presentation. Ya, kemudian diklik di sini. Biar orang yang mengisi penilaian Bapak dan Ibu atau memberikan survei itu yakin bahwa dia sudah mengirimkan, biasanya diberikan pesan konfirmasi. Terima kasih sudah mengisi form survei. Atau kalau itu memang ulangan, mengisi ulangan, sudah mengerjakan ulangan harian 3, bisa lihat itu. Maka ini adalah pesan konfirmasi yang Bapak itu berikan kepada anak-anak.
Ya, jadi ini settingannya. Kemudian presentasinya tadi diganti dengan confirmation message-nya sesuai Bapak dan Ibu inginkan. Ya, karena ini tadi bentuknya adalah quiz. Yang satu quiz, satunya survei nih Bapak dan Ibu. Lah, ini ada respondensi. Ketika mereka menjawab pertanyaan, mereka bisa melihat berapa jumlah salahnya, berapa jumlah betulnya, dan berapa jumlah hasil akhirnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin biar mereka kepo dulu aja lah, nggak usah dikasih jawaban betulnya mana, salahnya mana, bisa dan tidak berikan nilai secara langsung, maka diklik saja point value-nya diklik. Jadi tidak diberikan informasi mana yang betul, mana yang salah ya. Biasanya takutnya kalau ada yang tahu, oh yang bener yang itu gitu. Temen lainnya belum sempat ngerjain, akhirnya melihat, oh yang bener yang ini gitu ya. Jadi untuk ulangan memang baiknya tidak perlu dituliskan seperti ini. Nanti pembahasannya, mungkin kalau poin bisa diberikan, tergantung Bapak dan Ibu kebutuhannya seperti apa. Jadi kita save. Itu untuk setting respon. Berikutnya adalah pemberian akses editor. Ini sama seperti tadi, akses editor form ya. Kemudian dikirimkan formnya ke email saya. Berikutnya adalah tugas Google Meet, ekspektasi 2 menit. Satu screenshot dari berbagi layar. Kalau berbagi layar Bapak Ibu sudah bisa ya. Kalau tinggal memberikan klik you are presenting gitu ya. Kalau you are presenting itu berarti biasanya di pojok kanan bawah ya, untuk mempresentasikan. Bapak dan Ibu bisa coba saya klik ulangi ya. Untuk presentasi ada di kanan bawah tulisannya present now. Ya, present now. Ya, saya sedang mempresentasikan ya. Biar Bapak dan Ibu ketika menjelaskan juga paham. Ini you are presenting di sini tadi judulnya adalah present now ya. Nanti akan muncul pilihan mana yang akan dipresentasikan di sana. Jadi tidak semua layar harus Bapak bagi. Misalnya saya di sini saya bagi 2 layar. Yang satu layarnya untuk barangkali ada yang mau masuk gitu ya, ada masuk Google Meet, dan satu layar khusus untuk Windows tryout tadi, gambar tryout. Jadi tidak ditampilkan secara umum, secara utuh semua layar. Tapi bisa juga Bapak memilihnya semua layar, Bapak Ibu memilihnya semua layar, atau yang hanya Windows tertentu, apa namanya, layar mana yang akan Bapak Ibu presentasikan. Begitu. Berikutnya untuk Google Meet selanjutnya, tugas berikutnya adalah mengganti background. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu memang masih kesulitan dalam mengganti background, misalnya mungkin speknya belum memadai, bisa seadanya dulu nggak apa-apa. Setidaknya tahu di mana di mana menunya nih Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk penugasan hari ini. Sebelum saya tutup beneran ya, sebelum saya tutup beneran nih. Sudah jam segini nih. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Presensi kayaknya ini teman-teman di chat bilang Oh nggak ya, bisa. nggak bisa. Oh, saya cek lagi nanti di Google. Pak Pratela sudah bisa mengisi? Belum, saya belum buka. Oh, saya cek di Classroom. Saya belum buka WA nggih. Hmm. Ya, daftar hadir kedua. Kesulitannya tidak bisa dibuka nggak Pak? Napa pripun? Ini Pak Teguh tadi bilang daftar hadir belum bisa akses Bu, terus pengisiannya absen belum bisa dibuka gitu. Oh nggih. Coba saya buka dulu nggih Pak.
Oke, settingannya no accept soalnya. Baik, silakan Bapak dan Ibu sudah bisa mengisi form daftar hadir pelatihan di hari kedua. Coba diulang lagi Bapak dan Ibu. Sudah bisa Bapak dan Ibu? Sudah bisa dibuka? Entar coba saya buka, Bu. Oke. Sudah bisa. Oke, sudah bisa nggih? Oh iya. Silahkan sudah bisa mengisi daftar hadir. Jadi settingannya masih saya off-kan. Silakan Bu Habibah. Untuk mengedit apa tadi biodata itu harus lewat laptop kah? Nggih, betul. Kalau lewat HP bisa, Bu. Iya. Lewat HP bisa. Cuman memang kapasitasnya terbatas nggih. Kemudian harus mendownload aplikasi Google Slide. Ya, kalau di HP. Di HP bisa nggih. Iya. Nah, tadi saya takut ini optionnya mana gitu. Ya ternyata memang tapi sudah download Google Slide-nya, Bu, di HP. Slide-nya iya sedang dalam proses karena memang muter-muter aja. Iya. Oke, kalau mau yang agak lebar gitu dan lebih mudah, bisa pakai laptop. Dalam? Saya mau tanya pertanyaan yang basic sekali ya. Jadi untuk buka Drive dengan apa akun belajar ID-nya kita tuh bagaimana gitu. Oh iya, akun belajarnya iya? Saya dari tadi kan masuk itu ya masuknya selalu lewat gmail.com-nya. Akhirnya saya masukkan ya bisanya email pribadi saya gitu. Oh iya. Step kemudian Drive kita yang akun belajar.id itu. Mohon maaf agak batuk. Baik, untuk mengaktifkan akun belajar.id nggih, Bapak dan Ibu bisa masuk login berarti nggih. Tapi akunnya sudah dipegang Bu Habibah? Sudah. Berarti kan masuk yang belajar.id di apa di webnya gitu ya. Kemudian Jadi Bapak dan Ibu bisa masuknya lewat seperti Bapak dan Ibu masuk ke Gmail biasa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa baik saya coba share screen ya. Meet. Bentar. Entire screen. Ya, sebentar. Masih proses. Ya, barangkali juga masih ada yang beberapa kesulitan dalam ketika masuk ke dalam akun belajar.id itu ya. Tadi pagi juga ada yang mau tanya itu caranya gimana masuknya gitu. Yang penting Bapak dan Ibu sudah punya akunnya, kemudian sudah punya passwordnya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam Gmail. Kok lama ya? Coba share screen yang Windows aja deh. Sudah terlihat Bapak dan Ibu layarnya? Kita masuk ke Google. Sign in seperti biasa. Sign in. Kita sign in seperti biasa masuk ke dalam email. Kita sign in dulu. Ini karena saya pakai ini ya. Coba saya pakai yang lain. Saya log out dulu berarti. Sign out. Atau bisa ditambahkan another account itu ya? Iya betul. Jadi pakai masuknya di awal menggunakannya add another account. Ya. Masuk ke sini. Kemudian dipilih use another account. Nah, ini dimasukkan alamat
Bapak dan Ibu yang dapat dari operator. Nih ya. Kemudian next-nya adalah password yang pertama kali dikasih sama operator. Ada ya Mbak Habibah ya? Dapat Iya, passwordnya? tapi Heeh. kan itu pakainya kalau yang alamatnya kan berarti yang pakai username yang @guruku.id itu ya? Mbak Habibah berarti ngajarnya di mana ya? SD. SD. Di SD itu Ya. pokoknya yang akunnya adalah belajar.id gitu, Bu. Gitu, Mbak. Jadi yang bukan yang guruku ID ya. Jadi yang judulnya adalah Pesannya .belajar.id. itu. Oh, pakainya yang guruku ID. Iya. Iya, karena Yang kita diberikan itu yang itu ya. Oh, iya iya iya. Barangkali operator yang belum ini ya. Kan itu Kementerian Pendidikan toh, SD-nya SD bukan bukan MI gitu maksudnya. Iya. Bukan MI ya. Harusnya ada Bukan. Bapak dan Ibu bisa lihatnya Bapak maksudnya operatornya bisa lihat di akun PD, di akun saya cekkan ya. PD. Jadi barangkali di sini pd.data kemdikbud.go.id ini jadi masuknya ke sini seperti masuk ke dapodik anak-anak gitu ya. pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak dan Ibu yang belum punya akun yang belajar.id bisa dicek di PD Kemdikbud itu. Loginnya menggunakan login username sekolah ya. Kalau saya kan karena ini Yo, bro. ya, kita loginnya dengan username sekolah masing-masing nanti akan ada di sini, Mbak. Unduh akun. Jadi diunduh akun, diambilnya dari PTK. Kalau peserta didik berarti di peserta didik. Misalnya gini, akan muncul PTK. Ya, kita buka. Jadi downloadnya di sini ya Mbak Habibah ya. Jadi bukan yang guruku.id tapi yang belajar.id. Coba dicoba lagi nggih Mbak Habibah nggih. Oke, berarti saya cari akun saya dulu gitu ya. Iya, berarti menghubungi operator lagi terus minta masuk ke pd.data.kemdikbud.go.id. Nanti di sana unduh akun. Oke? Oke, ya. Iya, semangat Mbak Habibah. Di Jogja sekarang ya, Mbak? Bukan, udah di Rembang ini. Oh, bukan. Oh, udah di Rembang. Iya, iya, iya. Kirain di Jogja. Udah Ini pindah untuk lagi. Oh, udah pindah. Stop sharing. Jadi bentuknya nanti di sana akun-akun dari guru-guru di sekolahnya Mbak Habibah muncul di sana. Begitu. Baik, yang lain barangkali ada yang ditanyakan. Mbak Habibah ada pertanyaan lainnya? Sudah. Udah, alhamdulillah. Nanti di-explore lagi. Ya, semangat. Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan kembali terkait dengan materi hari ini ataupun penugasan hari ini dan kemarin? Bu Rizky yang mengenai form. J. Saya ini kan kemarin dapat pelatihan AKM itu guru belajar itu. Betul, J. Seri AKM itu di situ kan ada jenis soal yang pilihan ganda, tapi pilihan gandanya itu tidak hanya milih satu, bisa milih lebih dari satu. Oh, nggih. Itu kalau di Google Form bisa apa enggak gitu. Oh, nggih. Berarti pilihannya tidak hanya satu nggih, Pak, nggih. Pilihannya lebih dari satu. Baik, saya share screen kembali untuk Google Form-nya. Google Form. Oke. Share. Untuk memberikan pertanyaan yang jawabannya itu lebih dari satu, maka kita gunakan semisal contoh pertanyaannya apa Pak? Contoh pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Contoh pertanyaannya itu misalnya apa, di misalnya
To be yang dipakai dalam simple present tense. To Am, be yang is, are, was, were. oke. Ah, Oke. misalnya itu. To be yang dipakai dalam Simple present tense. present tense. Am, is, are, was, were. Ah, misalnya. Ya, oke. Berarti kita gunakannya adalah check boxes. Oh, check Check boxes. boxes. Di sini berarti kita punya opsi-opsi jawaban yang bisa lebih dari satu. Berarti is, am, are, was, were. Ini nggih Pak nggih. Iya. Nah, kemudian ketika kita menuliskan answer key-nya, jawabannya berarti kita tinggal memberikan jawabannya 3. Kalau ada salah satu jawaban yang salah, maka otomatis dia juga poinnya nggak keluar. Misalnya kita beri poin 5, 8 gitu misalnya. Poinnya berapa Pak? Misalnya 2 ya Pak ya? Misalnya Maka, ya. iya, maka poin kuncinya juga akan diberikan kunci 3 ini, is, am, are. Maka betul semua ketika menjawab 3-tiganya. Gitu ya Pak? Ya. Sudah selesai maka klik done gitu. Ah, itu kan berjenjang tuh. Nggih. Kalau hanya menjawab 1, maka poinnya hanya 1. Jawab nggih. M, pilihannya nilainya cuma 2. Kalau is, are, pilihannya nilainya 3 gitu. Itu gimana ya? Kalau di Google Form ini. Iya ya, berarti tidak ada ini ya, apa namanya? Tingkatannya gitu ya Pak. Karena di sini kan hanya memberikan poinnya langsung di kolom sini. Kolomnya 2 gitu. Ya, Tapi kalau menggunakannya LMS mungkin bisa Pak. Tapi kalau seperti ini kayaknya belum bisa gitu Pak. Misalnya secara keseluruhan, secara keseluruhan dia betul semua gitu. Bentar ya, aku lagi pelatih, bentar aku ya. Oke, udah ntar di WA aja ya Pak ya. Nanti rapot aku titipin di Pak Muklisin ya. Iya. Oke. Begitu Pak. Untuk LMS mungkin bisa Anje. Ini belum bisa. Telepon masuk, maaf. Mana tadi Bu Rizky, kalau di Google Form berarti belum bisa gitu ya? Belum bisa kalau kita bikin per tingkat misalnya kayak itu ya. 1 betul jadinya berapa, 2 betul jadi berapa belum bisa bertingkat. Iya. Makasih Bu Rizky. Oke. Bu Yulianti kayaknya raise hand ya. Iya Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama Bu Rizky. Iya Bu Yuli, kita ketemu lagi ya Bu Yuli. Iya, alhamdulillah. Di Siti kemarin. Iya Bu Yuli. Ini sama masih mau nanya kayak Pak Pratela Bu tentang di Google Form itu. Cuman saya mau nanya kalau kita bikin soal, bisa nggak itu dalam soal itu kalau bahasa Inggris misalnya kan suka ada kata yang digaris bawahi atau kalau kita mau cetak miring gitu ya atau di bold itu gimana cara buatnya buat soal yang dicetak miring tuh gimana atau di garis bawahi atau yang ditebalkan? Iya. Bisa ada contohnya nggak Bu? Baik, untuk pembuatan yang cetak miring gitu nggih Bu? Ya. Bahkan nggih. Kalau ada bisa garis bawahi juga nggak apa-apa. Saya belum ketemu itu garis bawah. Iya betul. Jadi untuk pembuatan yang bahkan membuat paragraf itu juga belum bisa Bu. Jadi belum ada di sana itu bisa bikin space gitu ya, kayak paragraf bahasa Indonesia apalagi ya. Bahasa Inggris kan biasanya banyak teksnya tuh. Jadi kita harus pindah dari satu paragraf yang lain. Biasanya akhirnya kita menggunakannya adalah snipping tool. Jadi kalau kita sudah snip dari soal yang sudah ada gitu ya, soal yang sudah ada misalnya yang sudah ada garis miringnya gitu ya, garis tebalnya, itu baru kita snipping kemudian kita tarik di image di situ. Jadi dipoto bisa kayak gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita pakai snipping tool. Snipping tool-nya ada di ini sendiri, di apa namanya, di laptopnya juga ada nggih Bu, untuk coba kayak share screen entire. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya soal, coba saya bukakan soal ya. Iya. Soal yang Oke. Saya carikan dulu soalnya yang akan kita snip ya. Kita snipping tool.
Karena saya juga bahasa Inggris banyak sih yang kayak gitu ya Bu ya. Oke, snipping. Pembuatan snippingnya. Soal PTS. Ya, kita buka dulu soalnya. Ini saya pakai soal PTS nih. Jadi kemarin di PAT, di Tegal itu sempat kita pakainya online. Pakainya online dengan soal yang sudah dibuat oleh dinas. Jadi soalnya sudah ada, bentuknya adalah print out ya, tapi kondisinya waktu itu masih belum memungkinkan untuk offline. Akhirnya kita langsung mengimport semua Mepet waktunya. soal-soal karena waktunya sudah dan soalnya nggak bisa diutak-atik lagi kan, bentuknya sudah PDF gitu ya. Kita akhirnya pakai jurus ampuh, yaitu menggunakannya adalah snipping tool. Baik, saya share screen ya bentar ya Bu. Sudah dapat nih. Oke. Misalnya kita buka soal kita, soalnya PDF ya, mana tadi soalnya? Nggak terlihat ya Bu di layar. Kita pakai soal yang sudah ada. Biasanya saya pakai, ini kisi-kisi. Pakai naskah soal. Kalau ini PTS kemarin. Soal PTS. Munculnya. Oke. Oh, di sini. Ya, setelah muncul soalnya nanti kita snipping satu persatu. Jadi khusus untuk soal-soal yang ini ya, untuk soal-soal yang memang tidak bisa diakalin maksudnya. Misalnya ada, kalau soal-soal yang masih aman sih nggak perlu kita snipping. Kita pakai yang Word aja deh. Oke, misalnya seperti ini. Karena saya bentuknya kebanyakan adalah dialog ya. Bentuknya adalah dialog dan sedangkan di sana kita nggak bisa ngenter. Maka kita pakai snipping tool. Snipping tool ya kita bisa lihat di bawaan dari laptop masing-masing. Kita klik di bawah snipping tool. Snipping tool bentuknya seperti ini. Kayak gunting tadi ya. Kayak gunting. Kemudian kita bikin modenya adalah rectangular aja. Kemudian kita klik di soalnya. Karena kita ketika menggunakan soal online biasanya kita acak gitu ya. Jadi kita tidak menambahkan nomor di depannya. Biar anak-anak new. Berarti ini aja nggih Bu, soalnya aja ya. Soalnya aja. Untuk memudahkan saya biasanya langsung saya uploadnya nanti kayak buat di folder dulu, kita copy langsung juga boleh atau kita save dulu. Kita save misal kita bikin folder baru ya. Snipping PTS. Soal nomor 1. Ini tetap kasih nomor di sininya, tapi di soalnya jangan dikasih nomor. Kemudian setelah itu kita bawa ke Word, ke blank quiz kita. Nah, kita tambahkan soal, add questions. Kemudian kita tambahkannya adalah image. Tambah image. Kemudian nanti kita ambilnya dari upload. Kita upload dari folder yang tadi sudah kita simpan ya. Foldernya yang sudah kita simpan. Di mana tadi saya simpan? Screenshot. Bukan ya. Mana sih tadi saya nyimpannya? Saya save lagi deh. Di pictures. Oh, di pictures. Oke, di snipping PTS. Muncul. Di snipping PTS kita save. Upload. Terus
Sniping PTS. Ya, ini udah muncul di sini nggih Bu, udah tersimpan. Maka kita open. Nah, nanti di sini akan muncul soal kita yang sudah kita sniping. Ya, untuk soal-soal yang tidak bisa kita munculnya jadi gambar gitu ya Bu Yuli di sini. Kalau kurang besar kita bisa besarin. Begitu Bu Yuli. Ya perlu dipraktekin. Iya, jadi apa kalau awal biasanya memang agak kayaknya ribet banget ya masuk sniping ya, masuk sniping habis itu baru kita save, baru akhirnya di-upload di sini. Itu untuk soal-soal yang memang sulit untuk kita darurat ya. Iya, biasanya ada yang underline gitu ya. Di underline word gitu yang tergaris bawahi. Tapi kalau soal-soal ini kan aman ya. Misalnya kayak gini, when we meet somebody at 10 a.m. we greet them by saying, gitu kan gampang ya. Jadi nggak perlu kita tinggal add aja langsung gini. Soalnya kita. Iya, tapi untuk yang darurat-darurat memang harus di sniping tool. Itu Bu. Itu ada di komputer masing-masing ya, bukan di bagian tools, apa di bagian add-on apa gimana? Iya, enggak. Enggak ya, ada di komputernya. Komputer masing-masing, ya. Iya, makasih Bu Rizky, nanti dicari, dicoba. Iya, semangat mencoba Bu Yuli. Iya, makasih. Baik, ada yang bertanya lagi? Bu Habibah masih bertanya? Masih raise hand ya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, oke Pak Iswantoro sama Bu Habibah. Bu Habibah dulu silahkan. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Coba ngecek tadi. Oh, coba ngecek. Baik, terima kasih. Pak Iswantoro, ada yang ditanyakan, Pak Iswantoro? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk pelatihan kita hari ini. Sampai jam 12 lebih 6 menit. Materi kita memang 2 saja tadi tentang form dan meet. Harapannya tidak ada yang merasa puas. Karena kita belajar bersama-sama. Kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya. Walaupun nanti saya nggak bisa fast respon ya. Karena bisa buka HP biasanya benar-benar on HP itu ya kalau udah malam banget anak-anak udah tidur gitu atau pagi-pagi ketika di sekolahan. Jadi mohon maaf ketika nanti ada pertanyaan yang mungkin saya slow response gitu, tapi saya usahakan untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak dan Ibu. Kalau ketika gini pelatihan saya nggak buka HP jadinya WA-nya saya belum melihat nih apakah ada yang bertanya atau kan macam-macam. Ada yang bertanya nggak Bu di WA? Sudah. Saya ada. WA. Oh iya, di WA ya. WA pribadi apa WA grup? WA pribadi. Oh, WA pribadi. Iya, sih. Mau dijawab sekarang apa besok-besok nih? Nanti malam. Oke, siap. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan boleh berfoto bersama nih ya terakhir. Pak Iswantoro ya, monggo Pak Iswantoro. Link Ibu di mana ya link? Untuk link ngirim tugas. Oh, ngirim tugas. Tidak ada link untuk pengiriman tugas karena ketika Bapak mengerjakan tugas di screenshot di sana otomatis saya langsung bisa melihat pekerjaan Bapak. Real time gitu. Nggih. Jadi Bapak mengubah-ubah tetap ini. Tetap bisa dikirimkan tapi jangan lupa nanti di tulisan turn in. Ada tulisan turn in mengumpulkan di Google Classroom Bapak Ibu masing-masing. Itu menandakan Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan. Coba saya presentasikan ya Bapak. Saya share screen dulu untuk tanda bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan. Saya buka Classroom. Di Classroom itu ketika Bapak sudah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa untuk di turn in, untuk dikumpulkan. Jadi jangan cuma screenshot paste, tapi selesai mengerjakan Bapak dan Ibu bisa mengeklik turn in. Sebentar ya, saya bukakan contohnya. Contoh kelas saya. Oke. Jadi menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan, biar saya tahu kalau Bapak sudah selesai mengerjakan. Ya, sebentar.
tutorial. Misalnya saya ini praktek punya saya, praktek tryout pertama. Ya. Ini Bu, Nah. saya lewat HP nih Bu. Oh, nggih. Terlihat nggak Pak di HP Bapak? Rekam. Terlihat. Nggak terlihat? Terlihat. Oh, Tetapi terlihat. saya mau pindah ke laptop tuh belum bisa gitu. Gimana ya? Oh, pindah ke laptop belum bisa? Mungkin karena apa ya? Akunnya beda ya? Oh gitu, nggih. Barangkali akunnya beda, Pak. Jadi Bapak masuknya ke login punya akun yang sama ketika Bapak mengerjakan. Tapi Gitu. sudah ada di Google Classroom ya, Pak? Sudah, tadi sudah saya bisa, alhamdulillah Oh, daftar ke nggih. Google Classroom-nya. Oh, nggih. Nanti ketika Bapak membuat tugas Bapak di sini ya, di punya Bapak masing-masing itu, nanti di sini ada kata-kata turn in atau dikumpulkan, mengumpulkan. Jadi tinggal di klik itu saja. Itu menandakan bahwa Bapak sudah selesai. Begitu, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Jadi secara real time saya bisa melihat dan memantau pekerjaan Bapak dan Ibu sudah sampai mana. Ya, jadi tidak perlu dikumpulkan. Tinggal klik turn in. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Iswantoro sudah paham nggih? Sudah jelas nggih? Insya Allah, Bu. Nggih, alhamdulillah. Nanti kalau paham tanya ya, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Bu Yulianti, barangkali ada yang mau dibantu lagi, Bu Yuli? Terima kasih Bu Rizky. Oke, Nanti alhamdulillah. insya Allah ya dicoba Nggih. dulu, nanti kalau ada hambatan pasti tanya. Nggih, ya Belum insya Allah. dicoba soalnya. Siap. Nggih, Bu Yuli, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu hari ini. Semoga ada kebermanfaatan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita tutup dulu pertemuan kedua kita di pelatihan ini. Insya Allah besok bertemu kembali di pukul 10:30 siang. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari diri saya karena memang masih sama-sama belajar nih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi foto nih Bu Rizky, katanya Iya, mau foto. orangnya tinggal Makanya sedikit ini. saya buka Silakan kamera karena dinyalakan mau videonya. foto. Silakan dinyalakan videonya, Ibu-ibu. Tinggal ibu-ibu soalnya ini. Bapak-bapaknya masih sholat Sholat nih. ya. Oke, silakan dinyalakan. Halo Mbak Abibah. Nice to meet you. Sekarang di Rembang ya. Kalau Bu Yulianti di Cilegon ya Bu Yulianti ya. Cilegon, mampir Iya. Bu, ke Cilegon. Ke sana ya Bu, arah barat ya. Iya. Bu Eni, Bu Umi, Bu Sari lagi kemana ya? Bu Sarinya pergi. Biar ibu-ibu semua aja lah ini. Semua deh, Bu Mita. Bu Mita dari mana Bu Mita? Dari Wonogiri, Bu. Masya Allah, Wonogiri. Pasukan Wonogiri nih punyanya Mbak Ana sama Mbak Eni nih mesti nih. Ya, semangat ya Bu Mita ya. Mbak Eni. Iya, sudah berganti background Bu Mita, Masya Allah. Ya, kayaknya yang lain mungkin masih makan siang apa ya? Bu Santi. Ketemu lagi Bu Santi. Banyak alumni VCT nih ya Bu Rizky. Iya, beberapa alumni VCT ini. Ketemu lagi ini apa namanya? Biar tombol kangen Bu. Segini aja deh nggak apa-apa ya, kita buat screen ya. Kayaknya yang lain mungkin masih makan siang ya. Oke, 3, 2, 1. Sayanya nggak ketemu ya. Sayanya kemana ya? Oke, 3, 2, 1. Cheese. Oke, terima kasih Ibu-ibu sudah berkenan hadir dan menyimak. Goodbye. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end untuk meetingnya ya. Izin end.